Value the Text, kalian pasti penasaran kan dengan tema podcast kita kali ini. Seperti sebutan sobat kita hari ini yaitu Value the Text, yaitu pertambahan nilai. Nah, lagi hype banget nih, hype news banget nih di kalangan media-media internet tentang PPN akan naik per Januari 2025 nanti. Waduh, baru juga tahun baru udah langsung ada aja permasalahan ekonomi ya. Tapi Sobat Value the Text pasti udah gak sabar banget nih bertemu dengan narasumber yang kece kita pada hari ini. Langsung aja kali ya kita sambut para narasumber kita hari ini, yaitu ada Kak Diva Mairi dan ada Kak Ragil Fiona. Oke, halo Kak. Halo Mbak Nana. Halo Kak. Oke, apa kabar Kak ini? Hari ini kayak mana nih? Hari-hari ini ceria atau bagaimana Kak hari ini? Alhamdulillah sih, kalau dari aku sih baik ya hari ini, karena cuaca hari ini juga cerah ya, nggak mendung kayak biasanya. Kalau dari Kak Ragil gimana? Kalau aku sendiri sih, aku lagi kurang enak badan sih Kak sebenarnya hari ini. Tapi overall tetap semangat ke podcast kita. Iya, kali bener ini ya. banget. Oke. Karena dari narasumber kita udah semangat, tentunya penonton-penonton ini udah semangat banget untuk mendengarkan penjelasan tentang setuju atau tidak setujunya atau pro dan kontranya antara PPN akan naik di tahun 2025 nanti. Nah, buat yang pro ini nanti akan dijelaskan oleh Kak Diva buat yang sebagai pemerintah. Kalau Kak Ragil ini sebagai masyarakatnya, kontranya. Oke, baik. Yang pertama aku mau fokus ke Kak Diva dulu sebagai perwakilan pemerintahan di Indonesia, yang mana kita ketahui bahwa PPN di 2025 per Januari 2025 sudah disahkan oleh Kementerian Keuangan, bahwasannya yang tadinya PPN kita jadi 11% menjadi 12%. Nah, yang menjadi pertanyaan aku nih, sebenarnya Kak, PPN itu apa sih Kak? Karena mungkin penonton-penonton kita ini belum tahu PPN itu sebenarnya apa dan mengapa PPN di Indonesia itu bisa naik Kak, padahal di angka 11% itu sudah termasuk angka yang besar untuk PPN kita pada saat ini di tengah-tengah ekonomi kita yang masih melemah. Oke Mbak Nana, sebelumnya mungkin aku jelasin dulu ya apa itu PPN, dan mungkin teman-teman yang lain belum tahu PPN itu sebenarnya apa. Nah, PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Nah, pajak yang dikenakan oleh setiap tahap produksi nih Mbak, dan produksi dan juga distribusi barang dan jasa. Nah, dari mulai bahan baku sampai dengan barang akhirnya. Dan juga setiap kenaikan nilai di setiap tahapan itu pastinya dikenakan pajak ini sendiri. Nah, dalam prakteknya setiap kali kita beli sesuatu itu pasti sudah termasuk pajak seperti itu kan. Pertanyaan kedua, kenapa PPN bisa naik, dan juga dari mulai sejak 1 Januari 2025 itu PPN akan naik 12%. Nah, kenaikan ini pastinya berawal dari pengesahan kenaikan PPN menjadi 12% itu merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, jadi pengesahan UUD HPP ini tadi dilakukan pemerintah melalui Kemenkeu gitu Pak, Kementerian Keuangan. Iya benar. Spesifik mengenai PPN ini, terutama kenaikan tarif ini diatur dalam pasal 7 yang menetapkan bahwa tarif PPN yang berlaku itu sebenarnya kan 11% awalnya dan akan naik menjadi 12% pada tahun 2025. Nah, tentunya kebijakan yang telah diambilkan pemerintah ini sudah melalui beberapa diskusi juga seperti itu, dan juga pemerintah sendiri diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara seperti itu. Jadi ada tujuan nih dari pemerintah untuk menaikkan PPN menjadi 12%. Dapat disimpulkan apa yang dikatakan Kak Diva tadi, bahwasannya bukan tidak memiliki arti dan tujuan yang sangat untuk negara ini, memang untuk infrastruktur yang di negara Indonesia sebagaimana kita tahu infrastrukturnya masih di bawah standar oke, masih di standar oke. Pun apalagi masyarakat kita yang banyakan masyarakatnya daripada fasilitasnya, sehingga masyarakat kita tidak bisa menggunakan fasilitas tersebut. Oke, kalau tadi dari segi pemerintahnya, sekarang kita dari perwakilan masyarakatnya. Nah, dari Kak Ragil sendiri nih, kira-kira Kakak setuju nggak sih sebenarnya apa yang ditetapkan oleh pemerintah yang tadinya udah besar banget nih PPN kita dinaikkan lagi oleh si pemerintah ini? Kira-kira Kakak setuju nggak dengan kebijakan yang dibuat oleh Kemenku?
Baiklah, saya mewakili dari masyarakat kecil. Saya sendiri tidak setuju dengan kenaikan PPN 12% ini. Kenapa? Karena secara tidak langsung kebijakan ini tuh dapat mencekik roda ekonomi masyarakat, terutama ekonomi masyarakat menengah dan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Karena seperti yang kita tahu, kenaikan PPN ini langsung meningkatkan biaya hidup mereka sebagai masyarakat kecil. Selain itu juga seperti yang kita tahu, ketika pajak semakin naik, maka daya beli kita juga semakin berkurang kan. Nah, apalagi jika kenaikan tadi tidak diiringi dengan kenaikan pendapatan gitu. Jadi hal ini dapat memperberat saya sendiri sebagai masyarakat kecil. Oke teman-teman, jadi inti Kak Ragil tadi itu bilang bahwasannya para masyarakat ini nggak bakalan setuju dengan apa yang ditetapkan oleh si pemerintah tadi, menaikkan PPN menjadi 12%. Kenapa sih? Karena seperti yang kita tahu ya, pendapatan negara Indonesia di setiap masyarakatnya itu masih rendah dan masih timpang. Ada yang pendapatnya tinggi kali, ada pendapatan yang masih rendah sekali, bahkan tidak mempunyai penghasilan, dan itu bakalan tidak setuju lah di masyarakat yang berpendapatan rendah. Oke, selanjutnya kita next ke Kak Diva nih. Pertanyaan selanjutnya yaitu, kenapa sih Kak keputusan kenaikan PPN ini baik di mata pemerintahan? Baik, karena saya tim pro pemerintah, tentu saya mengatakan bahwa keputusan kebijakan kenaikan PPN ini dapat dikatakan baik karena pemerintah melihat bahwa proporsi PPN dalam struktur pendapatan negara itu menjadi semakin penting dengan rasio pajak yang lebih besar dan juga diharapkan bisa mendukung pembiayaan program nasional. Nah, kenaikan ini tentunya akan dibuat pasti ada alasannya. Nah, tentunya pengambilan keputusan ini telah melalui beberapa pertimbangan seperti analisis kelayakan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa kenaikan tarif tidak terlalu membebani oleh masyarakat kecil. Nah, ini tentunya memperhitungkan elastisitas permintaan dan juga dampak inflasi ke depannya. Lalu, kenaikan ini juga diharapkan dapat menjadi pendanaan untuk program sosial yang pastinya akan membantu masyarakat kecil. Begitu, Mbak Nana. Baik, jadi inti dari Kak Dipa ini, keputusan PPN ini udah baik karena intinya itu PPN naik itu untuk kesejahteraan untuk kita, fasilitas kita yang kita gunakan. Contohnya itu kayak bus listrik lah pada saat ini ya, yang mana kita naik bus listrik sekarang udah free. Oke Kak Dipa, tapi aku belum tahu nih Kak, kira-kira barang apa aja yang naik di barang-barang PPN apa yang naik Kak? Kalau dikatakan barang-barang apa aja nih yang dipungut PPN begitu ya. Nah, seperti penjelasan bahwa PPN itu pajak untuk produksi dan distribusi barang dan jasa. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa hampir semua barang dan jasa yang dijual di pasar nih dikenakan PPN, kecuali barang-barang tertentu itu pastinya ada pengecualian seperti barang kebutuhan pokok atau sektor tertentu yang dianggap penting. Ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan tetap memberikan akses kepada masyarakat, terkhususnya masyarakat kecil begitu. Jadi pemerintah juga memikirkan untuk hal itu. Nah, kalau dari segi barang konsumsi seperti makanan, pakaian dan barang-barang elektronik, pemerintah juga memberikan pengecualian nih untuk barang-barang kebutuhan pokok agar masyarakat tidak terlalu terbebani. Nah, tapi dari segi jasa seperti layanan pendidikan, kesehatan itu meskipun di sektor ini tuh sepertinya tidak ada pajak gitu ya, tapi ada juga beberapa pengecualian yang terkena pajak juga. Lalu seperti pajak pada barang mewah. Nanti masih ada ya barang-barang yang tidak dikenakan PPN seperti bahan-bahan pokok, cabai, bawang merah begitu ya Kak. Oke, seperti yang tadi dijelaskan oleh pro pemerintah tadi, bahwasanya ini semua itu untuk masyarakat sendiri, untuk infrastrukturnya. Lalu, mengapa khawatir nih Kak Ragil dengan PPN naik? Bukankah dana yang diperoleh itu dari kenaikan itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur ataupun program-program sosial yang menjadi lebih baik lagi begitu? Baiklah, saya akan menjawab. Jadi meskipun tujuan kenaikan PPN tadi untuk pembangunan infrastruktur dan juga program sosial yang sangat penting, kami sebagai masyarakat kecil khawatir karena beban konsumsi akan menjadi lebih berat, di mana kami sebagai masyarakat kecil cenderung menghabiskan sebagian besar penghasilan kami untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, misalnya kebutuhan pokok seperti susu kemasan, sabun dan yang lainnya gitu, yang harganya akan menjadi semakin mahal gitu kan dengan kenaikan PPN ini. Nah, kenaikan PPN ini juga dapat menekan daya beli kami sebagai masyarakat kecil, sehingga kami terpaksa untuk mengurangi konsumsi barang
atau jasa tertentu untuk menyesuaikan dengan anggaran yang kami punya. Nah, penurunan daya beli ini otomatis dapat memperburuk kualitas hidup kami. Misalnya kami harus membeli barang atau jasa, harus membeli barang dengan kualitas lebih rendah atau mengurangi konsumsi makanan bergizi gitu. Nah, selain itu juga terkait dengan pembangunan infrastruktur dan juga program sosial, seringkali tidak segera dirasakan manfaatnya oleh kami gitu. Jadi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau kurang berkembang itu tidak merasakan manfaatnya secara langsung. Begitu Mbak Nana. Oke, artinya begini, pemerintah kita masih ada nih yang amanah. Mungkin sebagian kecil ada yang amanah, mungkin sebagian besar ada yang belum amanah gitu. Masih ada banyak kasus-kasus korupsi di Indonesia ini, sehingga masyarakat nggak percaya lagi nih sama pemerintah. Mau PPN-nya 20 juta pun kalau misalnya nggak tepat sasaran, buat apa ya kan Kak? Benar-benar sekali. Oke, berbicara tentang barang PPN yang dikenakan PPN itu tadi Kak, sudah dipertimbangkan nggak terhadap daya beli masyarakat? Misalnya tadi ini beli handphone, apa kemungkinan masyarakat akan tidak membeli handphone sehingga daya beli masyarakat itu turun? Baik, karena tentunya dari segi pemerintah pasti udah memikirkan dampak kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat, terkhususnya masyarakat kecil seperti itu. Nah, cuman pemerintah ini pastinya melakukan kebijakan biasanya melihat kondisi pasar juga karena daya beli masyarakat sebelum memutuskan kebijakan, mengesahkan kebijakan. Lalu kenaikan PPN ini bisa berpengaruh, tapi pemerintah juga nyiapin program-program bantuan sosial buat yang pastinya butuh nih masyarakat kecil, supaya masyarakat tetap bisa beradaptasi dan nggak terlalu terbebani. Sampai seperti contohnya mau beli handphone, tapi karena pajak PPN naik sampai tidak bisa beli handphone seperti itu. Nah, pemerintah pasti juga menanggulangi hal-hal seperti itu gitu. Jadi dengan pengesahan kebijakan ini pasti sudah dipikirkan tuh untuk hal-hal seperti itu. Lalu seperti kayak adanya program jaring pengaman sosial, jadi itu adalah program bantuan sosial atau jaring pengaman sosial yang akan ditingkatkan untuk mendukung masyarakat yang terdampak oleh kenaikan harga akibat PPN. Nah, bantuan ini bisa berupa tunai dan juga non tunai yang pastinya dapat menjangkau mereka yang membutuhkan. Lalu ada monitoring inflasi, jadi Kemenkeu atau Kementerian Keuangan juga akan melakukan kajian terhadap dampak inflasi dari kenaikan PPN ini. Jika ada indikasi harga barang naik secara signifikan, pemerintah pastinya juga siap untuk bertindak tepat dengan kebijakan ekonomi lainnya untuk menstabilkan harga seperti itu. Jadi pemerintah pastinya memiliki tanggung jawab penuh terhadap kenaikan PPN ini. Jadi tawaran-tawaran yang diberikan oleh pemerintah ke masyarakat ini sangat-sangat menggiurkan ya Kak, masih memikirkan masyarakatnya juga dan tidak mengurangi daya beli masyarakatnya juga. Dan semoga perjanjian janji-janji yang dilakukan oleh pemerintah akan berjalan sebagaimana yang dikatakan oleh pemerintah. Wah, banyak juga ya tawaran yang diberikan oleh pemerintah walaupun PPN itu naik ya untuk menutupi itu semua. Dan semoga pemerintah akan menjalankan apa yang sudah ditetapkannya dengan baik, amanah. Oke, udah banyak di Kak Iva. Sekarang kita kembali ke Kak Rachel. Apakah setuju Kak jika kenaikan PPN ini kualitas pelayanan publiknya seperti kesehatan, pendidikan yang dapat ditingkatkan itu akan berjalan terus? Baiklah, dari saya sendiri sebagai masyarakat kecil, setuju atau tidaknya terhadap kenaikan PPN ini bergantung pada sejauh mana pemerintah dapat memastikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik seperti kesehatan dan juga pendidikan benar-benar dapat kami rasakan. Nah, kami setuju dengan kenaikan PPN jika pemerintah dapat memastikan dana benar-benar dialokasikan untuk sektor kesehatan dan juga pendidikan. Selanjutnya juga kami setuju dengan kenaikan PPN jika manfaatnya bisa langsung kami rasakan dan juga merata, terutama bagi golongan rentan dan masyarakat di daerah terpencil. Selain itu juga kami setuju jika ada kompensasi berupa subsidi, bantuan sosial ataupun pengurangan biaya lain untuk mengurangi beban ekonomi kami. Semoga harapan yang diberikan oleh pemerintah tadi benar-benar jatuh ke tepat sasaran. Oke Kak, pertanyaan terakhir nih. Apa pesan untuk pemerintah terkait kebijakan PPN naik menjadi 12% ini Kak? Oke.
Nah, kenaikan PPN menjadi 12% adalah kebijakan yang besar dampaknya, terutama bagi kami masyarakat kecil. Sehingga kami berharap kepada pemerintah harus memastikan bahwa penerimaan tambahan ini digunakan secara bijaksana dengan fokus pada kebutuhan rakyat kecil dan penguatan ekonomi yang inklusif. Sekian jawaban dari saya. Oke, terima kasih Kak. Berarti masyarakat ini besar harapannya ke pemerintah ya. Oke Kak, terima kasih banyak ya untuk waktu hari ini. Benar-benar akurat banget nih jawabannya. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih. Oke, sukses